Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menuju ke hamparan sawah di Desa Sumber Kepuh. Di sana ada budidaya tanaman sehat. Ya. Ini hamparannya kira-kira cukup luas. Tanaman sehat. Nah, kita sering mendengar kalimat itu dan sebenarnya pengen melakukannya, tapi harus masuk dari pintu mana nyolot. Apa yang harus kita lakukan? Kami tidak paham untuk melakukan budidaya tanaman sehat. Sebenarnya ya ini hamparannya, ini hamparannya, luasnya kira-kira sekitar 1 hektar. Ya, ini yang menerapkan budidaya tanaman sehat. Sebenarnya di Desa Talayang, Kecamatan Ngronggot, sebenarnya pernah Kabupaten Trayang Jaya yang dibandingkan oleh Pak Hadi sama Mas Jonanis itu mengadakan sekolah lapang tanah yang dibiayai oleh dana desa waktu itu. Waktu itu dilaksanakan 10 kali pertemuan, berjalan dengan baik, serta pesertanya 25 orang itu sangat semangat dan antusias sekali. Kalau pemahaman masalah kimia tanah itulah sebenarnya sebagai celah pintu masuk di dalam melaksanakan budidaya tanaman sehat seperti ini. Ya, budidaya tanaman sehat itu akan menghasilkan tanaman yang tumbuh dengan sehat. Contoh-contohnya seperti ini. Ya, kita lihat. Ya. Ini mulai dari pangkal batang ya, warna hijau sampai ke atas, sampai daun paling atas itu tidak ada yang kena penyakit sama sekali. Dengan demikian tanaman ini pasti sehat. Kalau sudah sehat pasti tahan terhadap hama maupun penyakit. Kalau sudah begini, produktivitasnya sudah tidak diragukan, pasti tinggi. Ini kalau kita bandingkan dengan yang lahan sebelah yang tidak menerapkan budidaya tanaman sehat. Ya, ini ada saluran, ini bisa dilihat. Ya, ini contoh. Ini mulai dari pangkal batang, ya, pangkal batang. Sudah banyak yang laras, kemudian ke atas, ini sudah Xanthomonas penuh, gejalanya sudah nampak. Nah, ini tanaman ini yang jelas karena tidak sehat, maka penyakit maupun hama mudah menyerang. Dengan demikian, yang jelas nanti ini produktivitasnya pasti rendah. Malah ini rupanya masih dipupuk. Jadi tanaman seperti ini masih dipupuk itu. Nah, kayaknya pupuk Ponska itu masih dipupuk. Terus kemudian bagaimana biaya produksinya? Nah, kalau kita menerapkan budidaya tanaman sehat sama yang non tanaman sehat. Yang jelas untuk budidaya tanaman sehat ini biaya produksinya lebih murah, lebih sedikit, lebih rendah dibandingkan dengan budidaya yang non tanaman sehat seperti ini. Kenapa? Dari faktor pupuk untuk yang sebelah kanan ini cuma 30% dari yang sebelah
sini. Jadi seandainya yang ini pupuknya habis 100.000, mungkin yang ini cuma 30.000, cuma 30%-nya. Kemudian ini lebih rendah karena ini belum melaksanakan penyemprotan, karena tanaman sehat tidak ditumbuhi oleh penyakit maupun hama, jadi belum pernah melakukan penyemprotan dengan pestisida kimia yang budidaya tanaman sehat ini. Tapi yang ini kebetulan saya tanya, ini per hektarnya sudah habis kurang lebih 3 juta rupiah per hektar untuk beli pestisida. Karena tanamannya nggak sehat, banyak penyakit maupun hama. Sehingga kalau kita simpulkan, budidaya tanaman sehat biayanya lebih rendah dibandingkan dengan budidaya yang non budidaya tanaman sehat. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.